Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Christopher Cesar Mangundap dari kelas 12 MIPA Sekolah Katolik Sang Timur Yogyakarta akan menjelaskan arah listrik, arus arah dan gejala-gejalanya. Oke. Pernahkah kamu menggunakan baterai buat nyalain lampu di suatu rangkaian? Percobaan ini kamu lakukan termasuk dengan kategori arus searah. Pada pembahasan ini, Opi akan bakalan jelasin secara lengkap ke kamu mulai dari pengertian, gejala, jenis-jenis, hingga sumber listrik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pengertiannya yang pertama. Pembahasan pertama yang bakalan Opi jelasin ke kamu adalah pengertian dalam fisika. Biasanya arus yang dikenal dengan listrik direct current atau DC berhubungan banget dengan konsep pergerakan elektron dan listrik yang akan berasal dari pergerakan elektron dari muatan negatif ke positif. Pergerakan ini dasari yang menjadi dasar listrik DC karena aliran elektron pada listrik DC bergerak dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Pergerakan elektron dari tegangan tinggi ke tegangan rendah bakalan menyebabkan terjadinya lubang bermuatan positif sehingga seolah-olah elektron bergerak dari positif ke negatif. Yang kedua adalah gejala-gejala listrik. Dalam memahami gejala kelistrikan yang terjadi dalam listrik DC, kamu harus ngerti beberapa hukum yang berhubungan dengan listrik DC, yaitu hukum Ohm, hukum Faraday, hukum Oersted, dan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Dan ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hukum Ohm. Hukum yang pertama berhubungan dengan gejala kelistrikan pada listrik DC adalah hukum Ohm. Hukum yang akan ngejelasin bahwa rangkaian listrik bakal memiliki nilai kuat arus yang berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan, sehingga hukum Ohm mempunyai rumus seperti di bawah. Itu V sama dengan IR. Keterangannya, V adalah tegangan suatu rangkaian atau volt, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan yang dilalui dalam rangkaian listrik atau Ohm. Yang kedua adalah hukum Faraday. Hukum yang kedua terjadi pada listrik DC adalah hukum Faraday. Hukum Faraday ngejelasin kalau ada dua muatan berbeda bahkan terjadi medan listrik yang mana garis gaya bakalan mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Gaya listrik berbeda dengan gaya elektron karena arahnya masuk ke muatan negatif dan keluar dari muatan positif. Yang ketiga adalah ada hukum Oersted. Hukum yang terjadi pada listrik DC adalah hukum Oersted. Hukum Oersted ngejelasin bahwa hubungan magnet dengan kawat yang diberi arus, yang mana kalau ada kawat pengantar lalu dialiri oleh listrik, maka bakalan ada medan magnet. Arah medan ini dipengaruhi oleh arus dan arah kawat pengantar. Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum ini berhubungan dengan gejala listrik DC. Hukum ini ngejelasin kalau hukum arus listrik dan tegangan yang akan ngalir pada suatu rangkaian listrik. Suatu rangkaian dialiri, sebuah arus bakalan mempunyai nilai sama dengan arus yang masuk dan arus yang keluar serta aljabar tegangan pada sebuah rangkaian tertutup sama dengan 0. Rangkaian arus searah. OP akan ngejelasin beberapa rangkaian dalam listrik DC, yaitu rangkaian gabungan, rangkaian paralel, dan rangkaian seri. Rangkaian pertama, rangkaian gabungan. Seperti namanya, kalian bisa lihat kalau gabungan antara seri dan rangkaian paralel dalam satu rangkaian listrik, biasanya rangkaian ini digunakan buat memecah arus biar rata ke setiap bagian listrik. Contohnya rangkaian gabungan seperti di rumah-rumah kalian yang lampunya 2 jadi 1 itu. Tuh. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian kedua ini Open ngejelasin kalau rangkaian ini adalah sesuatu rangkaian listrik yang mempunyai pencabangan namun nilai tegangan yang sama pada setiap tegangan, serta rangkaian paralel ditunjukkan pada nanti saya tunjukkan. Yang ketiga adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang kamu bakalan nemuin percabangan karena semua hambatan dan tegangan pada rangkaian ini disusun lurus dan tidak terputus.
sumber arus listrik searah. Setelah kita mengerti rangkaian yang ada pada listrik DC, OP bakalan ngejelasin beberapa sumber arus listrik DC di dalam kehidupan sehari-hari, seperti generator arus searah, elemen elektrokimia, sel surya, dan termoelen. Generator arus searah. Generator arus searah. Sumber listrik pertama adalah generator arus searah. Generator arus searah memanfaatkan energi gerak pada poros motor rotor di dalam stator yang bakal ngasilin arus listrik. Generator arus searah dibedain menjadi beberapa bagian berdasarkan rangkaian belitan magnet dan penguatan ekstensi terhadap angker generator. Generator kompon, generator penguat terpisah, generator shunt. Elemen elektrokimia. Sumber di sini adalah elemen elektrokimia memanfaatin perubahan energi kimia menjadi listrik, yang mana energi kimia ini dapat dari cairan elektrokimia yang berada di dalamnya. Larutan elektron kimia dibagi menjadi dua berdasarkan waktu pemakaian elemen, yaitu pertama elemen primer dan elemen sekunder. Yang lain adalah sel surya. Sumber listrik ketiga adalah sel surya. Sel surya memanfaatkan energi matahari buat